Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2523 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 17 sampai ayat 25. Di bawah perikop, rasul-rasul dilepaskan dari penjara. Demikian firman Tuhan. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu, lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam, seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar, katanya, "Pergilah, berdirilah di bait Allah, dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak." Mereka mentaati pesan itu, dan menjelang pagi masuklah mereka ke dalam bait Allah, lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu, imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel. Dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Tetapi ketika pejabat-pejabat datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Lalu mereka kembali dan memberitahukan, katanya, "Kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapinya, dan semua pengawal ada di tempatnya di muka pintu. Tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya." Ketika kepala pengawal bait Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka cemas dan bertanya apa yang telah terjadi dengan rasul-rasul itu. Tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar, "Lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di dalam bait Allah, dan mereka mengajar orang banyak." Amin, firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar kebenaran firman Tuhan ini yang saya percaya akan memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar ketika rasul-rasul memberitakan Injil yang adalah perintah Tuhan. Sudah perhatikan, tidak serta-merta pemberitaan Injil yang mereka sampaikan berjalan dengan lancar. Ada tantangan. Saudara perhatikan dalam kebenaran firman Tuhan ini, ketika para rasul gencar giat semangat dalam pemberitaan Injil, mereka dibenci oleh orang-orang Saduki yang iri hati kepada mereka. Siapa orang Saduki? Orang Saduki ini adalah golongan mayoritas yang duduk dalam mahkamah agama. Mereka ini, walaupun mereka adalah tokoh-tokoh agama, orang-orang Saduki ini, mereka tidak percaya pada kebangkitan orang mati. Jadi jelas bahwa mayoritas dari mahkamah agama yang adalah orang-orang Saduki ini, ternyata mereka memiliki paham yang sesat. Saudara, ini kalau
dibiarkan, ini akan mempengaruhi gereja Tuhan pada saat itu. Nah, saudara dengar ini baik-baik. Saudara dalam memilih majelis, jangan saudara main angkat orang itu jadi majelis karena saudara melihat dia orang yang kaya, dia punya latar pendidikan yang tinggi, sehingga saudara mengangkat dia menjadi majelis. Saudara, memang untuk menjadi majelis tidak harus orang kudus, tidak harus orang suci, tapi setidaknya ia haruslah orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan memiliki pengertian firman Tuhan yang baik. Dia harus memiliki hati sebagai hamba, hati sebagai murid yang mau terus belajar melayani Tuhan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Amin. Orang-orang seperti itulah yang harus kita pilih dalam melayani umat sebagai seorang pemimpin, seorang majelis. Jangan saudara main pilih karena melihat dia orang kaya, dia punya latar belakang pendidikan yang sangat tinggi. Tapi kalau dia tidak memiliki pemahaman akan firman Tuhan dengan baik, ini akan menjadi masalah, saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita kembali dalam kebenaran firman Tuhan ini. Orang-orang Saduki ini adalah orang-orang yang kaya, orang-orang yang sangat berpengaruh. Mereka duduk di dalam mahkamah agama itu. Saudara perhatikan, mereka ini walaupun mereka adalah tokoh-tokoh agama, tetapi pemikiran mereka melenceng dari kebenaran firman. Saudara, mereka iri kepada para rasul karena apa? Karena pengikut para rasul dari hari ke hari semakin banyak. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini tentunya membuat orang-orang Saduki ini merasa tersaingi. Orang Saduki ini merasa bahwa pendapatan mereka berkurang, sehingga mereka sangat-sangat benci kepada para rasul. Makanya sudah perhatikan, otak yang memenjarakan para rasul adalah orang-orang Saduki. Bapak Ibu Saudara dengar ini baik-baik. Orang kalau sudah iri hati saudara, dia akan menghalalkan segala macam cara untuk apa saudara? Mencelakai saingannya. Makanya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai hamba Tuhan, kita tidak boleh bersaing satu dengan yang lain. Ingat kemarin saya sharing firman Tuhan, kita ini tubuh Kristus. Kita ini harusnya saling menopang satu dengan yang lain, bukan saling bersaing. Kalau saling bersaing saudara, satu hamba Tuhan dengan hamba Tuhan yang lain akan saling sikut menyikut, saudara, akan saling menjatuhkan, akan saling membunuh. Saudara, itu bahayanya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan. Orang-orang Saduki ini sangat-sangat membenci para rasul karena apa? Karena pengaruh para rasul pada saat itu sangat luar biasa. Sehingga menarik, menyedot orang-orang untuk belajar firman kepada para rasul. Yang membuat para follower dari orang-orang Saduki terus tergerus, makin hari makin berkurang. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar yang pertama. Dalam kita memberitakan Injil Kerajaan Allah, pasti ada saja orang-orang yang berpakaian atau berjubah agama, baik itu agama sama dengan kita maupun di luar kita, yang membenci kita. Nah, saudara dengar ini baik-baik. Kalau dalam pelayanan saudara ada yang benci saudara, saya mau bilang itu alkitabiah. Amin. Jangan saudara sakit hati, jangan saudara mau mundur dari pelayanan karena ada orang yang berpakaian atau berjubah pendeta yang membenci saudara, lalu saudara merasa gagal, saudara mengambil keputusan untuk mundur dari pelayanan. Jangan. Saudara, saya mau bilang, kalau saudara memberitakan Injil, lalu orang-orang di sekitar kita nggak suka, saudara, saya mau bilang itu alkitabiah. Kalau saudara memberitakan Injil, lalu ada orang yang membenci saudara,
Saya mau bilang saudara, itu berarti saudara sudah sejalan dengan kebenaran firman. Amin. Nah, kalau saudara memberitakan Injil lalu tidak ada gerakan saudara yang membenci saudara, ini perlu dipertanyakan saudara. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar. Ada konsekuensi ketika kita memberitakan Injil, pasti kita nggak disenangin, pasti kita akan dibenci, ada orang yang iri hati. Tapi saya mau bilang, jalan terus. Amin. Beritakan Injil, kerajaan Allah kepada semua orang. Haleluya. Saudara, yang kedua dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar bahwa Injil tidak bisa dihalangi. Amin. Saudara perhatikan ayat 19, di sana dikatakan, tetapi waktu malam seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar, katanya. Ayat 20, perhatikan. Pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritahukanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua yang kita belajar bahwa Injil kerajaan Allah tidak bisa dihalang-halangi oleh siapapun. Saudara, banyak pemerintah, raja-raja yang mau menghapus kekristenan, sehingga terjadi penganiayaan yang hebat. Kalau kita belajar tentang sejarah kekristenan di abad pertama, menjadi orang Kristen itu sama artinya saudara sudah tanda tangan di atas materai, artinya saudara sudah siap mati. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak pemerintah, banyak kerajaan yang mau menghapus kekristenan, tetapi apa yang terjadi saudara? Mereka tidak bisa. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang ada di depan kita, mereka tidak dapat menghalang-halangi Injil kerajaan Allah. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saudara berhadapan dengan orang-orang yang kuat, yang melarang pemberitaan Injil, saudara, saya mau bilang, mereka mungkin dapat memenjarakan kita, tapi Injil kerajaan Allah tidak bisa dihalang-halangi. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari sejarah gereja. Ketika gereja Tuhan teraniaya, gereja Tuhan dibabat, kekristenan bukannya punah, kekristenan bukannya selesai, tetapi justru merambat. Semakin dibabat, semakin merambat. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar, memang pertumbuhan iman gereja Tuhan itu terjadi ketika gereja dianiaya. Sehingga orang-orang Kristen memang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan Yesus. Memang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan Yesus. Amin. Coba saya perhatikan, kalau kita tidak ada pergumulan, kita berdoa, kita beribadah, ya hanya sekedar. Tapi coba kalau ada masalah, ada persoalan, ada pergumulan, oh haleluya. Serasa-rasanya kita sudah tidak mau pulang, saudara. Rasanya kita mau tinggal di gereja, betul? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang kuat, orang-orang yang duduk dalam pemerintahan, atau orang-orang yang mayoritas di tempat kita tinggal tidak seiman dengan kita. Mereka mungkin menghalang-halangi pembangunan gedung gereja yang saudara sedang bangun. Tapi pertumbuhan iman karena pemberitaan Injil tidak bisa dihalang-halangi oleh siapapun. Pembangunan gedung gereja bisa saja dihalang-halangi, tapi iman dari pemberitaan Injil, saudara, itu tidak bisa dihalang-halangi. Saudara, perhatikan bahwa malaikat Tuhan diutus Tuhan untuk mengeluarkan para rasul dari penjara. Saya menangkap di sini bahwa ini adalah janji penyertaan Tuhan. Ketika kita memberitakan Injil Kerajaan Allah, ada janji Tuhan di sana. Tuhan akan menyertai kita sampai pada kesudahannya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan takut. Ketika kita
memberitakan Injil Kerajaan Allah. Oh haleluya. Apa yang kita lakukan, kita diperhitungkan Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, memang dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa orang-orang Saduki, orang-orang Roma pada saat itu berusaha untuk menghalang-halangi Injil, tetapi mereka tidak bisa menghalang-halangi pemberitaan Injil. Haleluya. Yang ketiga, saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini, perhatikan ayat 20. Pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak. Ayat 21. Mereka mentaati pesan itu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan, para murid bukannya takut, bukannya mundur, mereka ditangkap, mereka dijebloskan ke dalam penjara, tidak membuat mereka jera untuk memberitakan Injil. Amin. So, perhatikan, ketika malaikat Tuhan memerintahkan mereka untuk pergi berdiri di bait Allah dan beritakan seluruh firman hidup itu kepada orang banyak, mereka mentaati pesan itu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap di sini bahwa apapun yang terjadi kepada kita, jangan pernah trauma dalam memberitakan Injil Kerajaan Allah. Tetap kerjakan, lakukan dengan sukacita. Amin. Lakukan itu semua sebagai bentuk ketaatan kita pada perintah Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap di sini bahwa para murid, mereka tidak pernah lagi membantah apa yang menjadi perintah Tuhan kepada mereka untuk pergi memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Itu yang mereka kerjakan dan lakukan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita taat pada perintah Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, buat apa kita memiliki banyak jemaat, tetapi jemaat tidak taat pada perintah Tuhan? Lebih baik mungkin hanya 2-3 jemaat, tetapi mereka betul-betul dengar-dengaran, taat pada perintah Tuhan. Itu lebih baik daripada banyak jemaat, tetapi semua pembangkang, semua keras kepala, semua orang-orang yang pemberontak. Untuk apa? Tuhan mau saudara dan saya menjadi murid-murid yang taat pada perintah Tuhan. Amin. Karena orang-orang yang taat kepada perintah Tuhan itu orang-orang yang disenangi Tuhan. Tuhan sayang, Tuhan senang dengan orang-orang yang dengar-dengaran, yang taat pada Tuhan. Mereka akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Amin. Haleluya. Saudara, orang-orang yang taat itu akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kalau saudara mau diberkati Tuhan, mau dipakai Tuhan dengan heran dan ajaib, belajar menjadi orang yang taat pada firman Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar bahwa Tuhan mau para murid taat. Jangan trauma, walaupun mereka ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara karena pemberitaan Injil. Saya perhatikan, ketika malaikat Tuhan menyuruh mereka untuk pergi dan memberitakan Injil, mereka pergi, saudara. Mereka tidak takut, mereka tidak trauma. Mereka terus menyala dalam memberitakan Injil Kerajaan Allah. Amin. Haleluya. Dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar yang pertama, ketika kita memberitakan Injil, pasti saudara ada yang gak suka dengan kita. Siapa mereka? Orang-orang Saduki. Siapa mereka? Orang-orang yang dipakai iblis. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita pergi memberitakan Injil, Tuhan senang. Sebaliknya, iblis tidak senang. Makanya dia iri hati, dia benci kepada orang-orang yang memberitakan Injil. Saudara, kita harus lebih taat kepada Tuhan daripada kepada manusia. Kita harus lebih takut kepada Tuhan daripada takut kepada manusia. Oleh karena itu, saudara, mari kita kerjakan. Memberitakan Injil Kerajaan Allah sampai Tuhan Yesus datang. Walaupun ada orang yang gak suka dengan saudara, jalankan terus. Amin. Haleluya. Yang kedua,
Injil kerajaan Allah tidak bisa dihalang-halangi. Yang ketiga, Tuhan mau kita, murid-murid Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang taat pada perintah Tuhan. Pergi mengerjakan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Itu yang Tuhan mau. Di saat kita melakukan, kita pasti diberkati dan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa menyerahkan tanggal 20 Juni 2025, di mana renungan pagi ini tepat berulang tahun yang ke-7 tahun. Hamba berdoa Tuhan berkati untuk ibadah ucapan syukur, ibadah KKR. Tuhan berkati, mengurapi semua yang melayani dan memberkati setiap acara, semua yang datang, semua yang menyaksikan, semua yang memberkati pelayanan ini, semua diberkati Tuhan dengan luar biasa. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Dengan iman kami percaya, semua Tuhan sudah sediakan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak, Ibu, Saudara yang percaya, diberkati Tuhan Yesus, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, semua pendengar saya undang saudara sekalian untuk datang dalam ibadah syukur hari ulang tahun renungan pagi mengudara ke-7 tahun. Saya mengundang Bapak, Ibu, Saudara sekalian pendengar setia untuk datang bersama-sama nikmati hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara yang mau datang, saudara yang mau mendapatkan informasi yang jelas, saudara bisa menghubungi WA saya di 081337491360. Haleluya. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.